Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay. In by today, we will try to do some lecture about the railway. So, in this case, we will start to planning the railway construction ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk mendesain konstruksi rel ya. Konstruksi rel. Kita hanya desain sederhana aja, just a simple one. So, we will start. Let's like as we discussed before, ya. Jadi di Indonesia ini ada dua standar, tiga sih ya. Ada dua standar rel ya. Ada rel yang ukurannya standar, lalu ada yang sempit, ya. Oke. Okay. There are a standard construction for rail and then thin rail construction. Kalau standar rail yang standar, lebarnya berapa? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? 1000 berapa? 1435 milimeter. Ya, ini yang standar. Nah, lalu ada juga yang sempit. There the thin one ya. Jadi there is another kind of railway ya, construction. But the width is quite small ya. Jadi lebar relnya hanya 1065 mm. Oke. Nah, yang dimaksud 1065 itu what item ya? What item we call it 1435 and what item we call 1065 mm. Jadi kalau ini adalah rel ya. Ini adalah as relnya. Nah, ini asnya there's the standard one is 1435 mm. Okay. And then the thin one, another one is only 1065 mm. Jadi ada dua jenis nih yang standar yang digunakan di Indonesia. Yang satu yang ini untuk kereta yang kekinian, ya, the sophisticated one, ya. This is construction for high speed trains, and then the another one is light rapid trans, and this is conventional one. This is conventional, ya, konvensional. Jadi ini heritage ya yang 1065 built when Dutch colonial us. Jadi this rail is construct around more than 100 years ago ya. Tapi the current situation we planning to upgrade to be 1435. Okay, how about the rail construction? There are usually we use standard UIC ya, UIC 60 and 60E1 ya. Jadi ini adalah istilah yang kita gunakan untuk standar rel kereta api. Jadi UIC 60 dan 60E1 ya. Ini this is carbon steel which is in high quality and support for high speed ya. Okay. And then on the bottom of railway we have a sleeper ya. Jadi ada bantalan ya, bantalan. Kalau bantal kan pillow ya, tapi kalau di rail construction we call it sleeper ya. This is made by concrete ya. This is very very famous. And then timber ya. Ini
paling banyak digunakan, famous. And then kayu ini klasik ya. Ini banyak klasik. Jadi peninggalan Belanda kebanyakan pakai kayu. And then another one is using composite. Nah, composite. This is sophisticated. Ini yang paling canggih nih. Sophisticated. Ini yang paling canggih nih, pakai material composite. I'm not sure the material to make slipper, composite slipper ya. Maybe made by PVC or made by rubber, but I'm not sure. Maybe I will find the material first and then I will info to you. Okay, the famous one is concrete because on high speed train we use concrete for slipper. Why use concrete? Because concrete is very, the stability is very high ya. Jadi ini high stability. Oke. Okay. Ini karena si beton ini sangat stabil nih, makanya populer, famous ya digunakan untuk bahan material slipper. Oke, okay, and then ada namanya balas. Balas ya, balas ini adalah kumpulan split atau kumpulan kerikil ya. This is the stone, small stone ya. We put on the bottom of slipper. Yeah. We put on the bottom of slipper. Okay. And then another one, on the bottom of balas we have subgrade. Ada tanah dasar atau kita sebut dengan subgrade. Oke. Oke, ini secara konstruksi. Nah, this is the dimension for railway ya. Ini adalah standar untuk rel yang famous digunakan, famous use in Indonesia. Ini hanya kebetulan ini menggunakan milimeter ya. Ini kepalanya 2 sampai 3 per 8 inch. Nah, ini ada ukuran-ukurannya. Tingginya 4/4 inch ya. Ini adalah tingginya. Oke, next kita mulai, we will start to planning the construction. First we have slipper. For railway, usually the long for every railway is 25 meter per rail. Jadi setiap rel sini dijelaskan panjangnya rata-rata 25 meter. Jadi setiap 25 meter akan ada sambungan ya. Jadi disambung nih. Nggak mungkin impossible we do ya. Hanya satu batang from Jakarta into Surabaya ya. 600 kilo nggak mungkin. Harus dibuat per segmen-segmen. Every segment is 25 meter. Okay. And then we have slipper. Distance for every slipper we put every 60 cm until 77 meter. Ya. Jadi si slippernya dipasang setiap 60 cm sampai 70 cm. Jadi untuk menghitung, to count how many slipper we need to construct the railway, ya tinggal dibagi aja. Misalkan, for example, we will build the railway around 1 kilometer or 1,000 meter, divide by 0.6. This one we planning, ini planningnya 0,65 ya. Tapi bisa kita nggak memungkin, kita bisa juga dipasang 0,6 bisa, 0,7 juga bisa. Nah, ini kebetulan kita pakai 65 cm. Nah, so, for every 1 kilometer of railway, we will need 1,500 slipper. Ya. Oke, nah ini konstruksi slippernya. This one is concrete. This one for composite. Nah, ini kayaknya made by PVC atau karet ya. Saya nggak
belum saya cari si referensinya, tapi yang jelas for almost the slipper in Indonesia currently made by concrete. Usually we put pre-stress concrete ya, jadi konkretnya si betonnya dibuat dulu. We made pre-stress concrete in factory, and then we will transport to the project location, and we will put the sleeper on the railway. Nah ini contoh, this is example how to put sleeper on the railway construction ya. Oke, kita langsung ini. Nah ini contoh cross section and long section for sleeper ya. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau berbentuk dari beton ya. Oke, ini misalkan di sininya 1065 misalkan ya. Nah, ini ditambah di sini 40 cm, di sini 40 cm ya. Jadi totalnya 1065 plus 400 and 400. Jadi total 1865 mm for totally. But if the specification change, ya misalkan ini ganti nih jadi 1435. Nah, berarti tinggal 1435 1000 and 1435 plus 400 on the right side and 400 on the left side. Jadi tinggal ditambah nih 5 3 2 2 2 2 2 3 5. So totally if requirement, we will construct the railway with the specification 1000 and 435 mm. So we will need ballast. We will need sleeper with the long ballast around 2000 and 235 mm. Ya. Nah ini contoh standar balas. Tapi ini 200 cm ya. Oke lah. Jadi mungkin ada toleransi sedikit di sini. Oke, kita coba hitung. Ini ada jembatan, ada stasiun. Nah, ini ya. Before we start to estimate the construction, we need to know for every train, ya, every axle of train. Jadi kalau kita lihat di sini kereta itu satu gerbongnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah kereta biasa. Nah di sini ada ada 4 buah roda, bukan 4 buah roda, ada 4 buah aksel, ya, 4 buah aksel. Jadi kalau kita if we take a look this train from the top side, kurang lebih seperti ini. Sebentar. Nah, jadi if we take a look on the top side, kurang lebih si train itu kayak gini. Jadi setiap kereta terdiri dari ini adalah axle. Nah, jadi rodanya kalau di mobil ada 4, nah kereta juga sama ada 4. Nah, tapi bedanya si kereta ini setiap satu aksel ini punya 2 buah roda, ya, dia 2 buah roda. Biasanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan aksel. Gak bisa ya. Ini kita sebut dengan aksel. Axle ya. Nah di sini there are some notation ya. Ada beberapa notasi. Ya. Pertama, the first one is PS.
PH is mean ini ya apa namanya, force ya atau beban ya, for every sleeper ya, force for every sleeper ya. Jadi kalau kita buat long section kurang lebih kayak gini ya. Seperti hapus. Nah, ini kan railway-nya, this is the railway ya. Nah, ini ada cross section, ada long section. Cross section kurang lebih seperti ini, ntar saya perbaiki. Ini adalah cross section, potongan melintang. Nah, potongan melintang kurang lebih bentukannya seperti ini nih. Potongan melintang. Ini ada balas, sleeper. Lalu ada balas. Ini. Lalu yang paling bawah kita kenal yang namanya subgrade. Subgrade itu tanah dasar. Tapi kalau kita buat long section, potongan melintang, jadinya kayak gini nih. Ini adalah si sleepernya. Nah, ini adalah railway-nya. Nah, ini ada railway-nya. Lalu di bawahnya berarti ada balas, lalu ada subgrade. Nah, yang dimaksud beban per sleeper adalah beban yang ditahan oleh force hold by every one of sleeper. Jadi adalah PS. Ya. Oke, lalu ada P aksal. Nah, P aksal ini adalah beban untuk satu aksal. Jadi untuk setiap satu aksal. Contoh di sini adalah kereta. Contoh, for example, this is the long section of train. Nah, kayak gini ya. Nah, ini adalah long sectionnya. Nah, ini ada rodanya. Nah, setiap satu konstruksi aksel ini ada namanya P axle atau beban or force for every axle. Jadi beban untuk setiap axle ya, atau kalau di kendaraan namanya beban gandar. Oke. Lalu ada DAF, yaitu the dynamic amplification factor. It means because the train is not static load ya. Jadi si kereta ini kan dia bergerak, enggak diam nih. Dia selalu maju nih. Nah, karena dia maju berarti dia bukan beban statik nih. Berarti dia adalah beban dinamik. Nah, makanya karena dia merupakan beban dinamik, di sini diizinkan ada yang namanya faktor beban, yaitu faktor beban dinamik ya. Faktor beban dinamik. Faktor beban dinamik. Nah, karena si keretanya jalan. Oke. Lalu ada S. S adalah jarak untuk setiap sleeper. Nah, ini jaraknya yang kita tadi rencanakan 60 sampai 70 cm. Ya. Oke, next ada yang namanya L ya. L. Ada L. Ini it mean wide effective for every sleeper. Jadi setiap sleeper itu nahan beban berapa? Setiap sleeper nahan beban berapa? Jadi kalau kita buat mana ya? Gak ada. Oke. Maaf ya, saya loncat-loncatan. Contoh di sini adalah si sleepernya. Ini adalah relnya. Oke. Nah, di sini ada L ya. Ada L. L ini panjang efektif sleeper dalam menyalurkan beban ya. Wide effective for every sleeper to distribute the load.
Oke, berarti di sini kalau memang ini adalah relnya, pakai warna si relnya pakai warna abu. Nah, contoh ini adalah relnya. Nah, oke. Nah, lebar efektifnya berarti adalah warna merah. Nah, berarti di sini ada setengah L. Sorry, di sini ada setengah S. Ada setengah S. Lalu di sini ada setengah S. Setengah S. Di sini ada setengah S. Nah, jadi lebar efektif si slipper nahan beban rel adalah 1S. Nah, 1S ini tapi mulainya dari tengah. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Any question? Bingung? Sebelum kita, before we start to estimate, any question? Any question until this minute? Gak ada? Halo, suara saya terdengar? Do you hear? Iya, belum ada Bapak. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada Bapak. Gak ada? Ya udah. Kita mulai coba merencanakan sebuah konstruksi rel ya. Nah, ini jadi contoh di sini si rel ya. Nah, si rel. Contoh di sini ya. Setiap akselnya ya memiliki beban sebesar 200 kN. Oke, berarti di sini ada sebuah kereta api ya. Di sini kereta api. Oke. Ini adalah rodanya. Nah, P-nya, P aksel sama dengan 200 kN atau berarti 2 ton. Ya, 200 kN. Ya. Di sini kita asumsikan ini adalah relnya. Ini adalah slipper. Ini adalah balas. Lalu ini adalah subgrade. Oke. Ini ada slipper lagi. Slipper lagi. Slipper lagi. Slipper lagi. Ini juga ada balas lagi, subgrade. Ini ada balas. Nah. Oke, si rel udah jelas kuat ya, soalnya dia udah terstandar. Oke. Nah, di sini beban akselnya adalah 200 kN. Berarti kalau si kereta ini diam, if the train is stop, ya, force for every axle is 200 kN. And then we have dynamic amplification factor, ya. Faktor beban dinamik adalah sebesar 1,2. Faktor beban dinamik. Beban dinamik. Oke. Jadi untuk menghitung si P dari kereta ya, to count the force for the train, we need to calculate the P axle ya, times by dynamic amplification factor. Jadi
untuk menghitung beban yang kalau di gedung kita kenal yang beban ultimate, berarti P ultimate atau P dynamic, it mean P axial times by dynamic factor. Jadi 200 dikali 1,2. 200-nya didapat dari beban kalau si kereta itu diam. Nah, 1,2 ini adalah faktor beban dinamik karena si keretanya gerak-gerak terus nih, soalnya si keretanya jalan. Ya, jadi harus dikalikan dengan 1,2. Ya. Maka beban dinamiknya adalah 240 kN per axle. Oke. Nah, lalu diasumsikan ya. We assume the axle working ya exactly on the center of railway. Jadi kita rencanakan si akselnya itu berada di tengah-tengah rel nih, di antara sleeper di sini nih ya. Nah, berarti si 240 ini dibagi dua ya. Dibagi dua sama yang sebagian akan ditahan oleh sleeper yang ini, sebagian ditahan oleh sleeper yang ini. Oke, jadi beban untuk setiap sleepernya jadinya ada berapa? Saya tanya ke Bambang Prakarsa. Bambang Prakarsa ada? Bambang Prakarsa? Ya, halo Pak ya. Ya. Coba. Di sini si kereta punya beban sebesar 200 ton. Karena dia beban dinamik, maka harus dikalikan berapa? Halo Bambang Prakarsa? Maka dalam perhitungan kita gunakan beban keretanya berapa? Beban dinamiknya. Halo Bambang Prakarsa? Kok di mute sih? Halo? Iya Pak, halo. Berapa? Karena dia beban dinamik, maka beban yang harus kita hitung berapa di sini? P dinamiknya berapa? Berapa? Ayo, biar nggak buang waktu. Halo Bambang Prakarsa? Ada? Halo? Halo Bambang Prakarsa? Halo? Di Excel ngomong. Jadi berapa? Iya nanti ya, nanti diobatin ya. Ya. Berapa? Jadi beban dinamiknya yang harus kita hitung berapa di sini? Halo dong, ini udah berapa menit nih? Ayo, kasihan yang lain. Ayo, berapa? Halo? Halo? Nggak ada? Yaudah kita kick off ya. Ada Bambang Prakarsa? Nggak ada. Yaudah, kick off. Oke. Siti Nurjamilah. Iya, Bapak. Nah, ini kan beban akselnya 200 kN. Iya. Beban dinamiknya berapa? Beban dinamiknya 1,20 bukan, Bapak? Iya, itu kan faktor beban. Jadi beban dinamiknya berapa nih kalau dikalikan faktor beban?
Beban dinamik Berapa tadi kita? jadi 240 berarti. 240. Oke, 240 bekerja di tengah-tengah nih antara sleeper. Berarti satu sleeper kebagian berapa di sini? Satu sleeper. Ini kan dibagi dua nih, karena dia bekerja di tengah-tengah nih. Berarti satu sleeper dia kebagian berapa? 120. 120. Ya, 120. Nah, ya. Oke, terima kasih Siti Nur Jamilah. Ya, baik Bapak. Nah, because the axle working exactly ya on the mid of railway ya, jadi di antara sleeper. Nah, jadi si beban kereta ini dibagi dua nih, untuk sleeper di depannya ya, on the front sleeper and then backside sleeper. Jadi setiap sleeper kebagian 120 ya. Jadi setiap sleeper kebagian 120. Nah, ini juga sama, kebagiannya 120. Berapa satuannya? Kilo. Oke. Ya. Ini gambarnya terlalu kecil. Oke. Lalu di sini kalau kita zoom ya di sini, maaf, gimana ya? Sebentar saya cari. Nah, di sini ya, saya copy paste di sini. Copy paste lagi di bawah. Copy. Oke. Nah, di sini ya, si rel itu ada lebarnya. Nah, di sini diasumsikan lebar rel ya yang efektif kerja ya. Nah, itu sebesar 30 cm. Nah, WO lebar kontak muka sleeper. Jadi si lebar rel ya, karena si beban kereta itu kan force for every train, jadi ditopang oleh si rel ya. Nah, relnya ini diasumsikan lebarnya adalah sebesar 30 cm ya. Nah, sekarang kita rencanakan si ininya apa namanya? si bantalannya. Oke, di sini ada asumsi ini grup. Nah, di sini diasumsikan model penyebaran, jadi si bebannya itu beban vertikal horizontal 1:2 ya, 1:2. Dan nilai geoteknik atau tahanan tanahnya 100 kN per meter persegi ya. Nah, sebentar. Nah, ini dulu ya. Ini adalah tahanan tanah nih ya, tahanan tanah. Kita dapat dari mana nih kalau daya dukung tanah? Kita dapat dari mana? Ada yang bisa bantu saya nggak? Martin Maebuk. Halo? Martin. Yeah. Yes. Can you answer my question? How to find the strength of subgrade? What the method? How to find the strength of subgrade? You already finished, right? For the classroom, for the soil mechanics, and then the foundation engineering.
Already finished, right? Do you still remember the number of NSPT, NSPT or CBR or QC? Do you ever hear this? Sorry, my network isn't good. I'm not getting you that well. Okay, I mean, how to find the strength of subgrade? What the method? Do you still remember? Another lecture, foundation engineering or soil engineering. Do you still remember how to find this QC or CBR or SPT? QC. Pass? Do you forget? Or there's something you remember about Yeah, the soil engineering? I do remember a little bit, but trying to trying to recall it. But wait, Okay, Muhammad the QC. Muhammad Yuda. Halo Muhammad Yuda, Iya Pak. Ya halo Pak. masih ingat NSPT itu apa? NSPT itu Hmm? Oke, N-nya dihapus deh. SPT. Apa tuh? nilai Hmm? kalau nggak salah buat tanah kalau nggak salah nilai tanah Ini singkatan dari soil tanah kan Pak nilai ketahanan tanah Iya, nilai ketahanan tanah. Singkatannya masih ingat? Soil soil penetration penetration test test. Kalau CBR bukan motor ya. Apa CBR? CBR itu California Bearing Ratio California betul nggak Pak? Nah, Bearing Ratio bearing ratio. Bearing ratio. Kalau QC American QC itu quality control bukan quality control. Apa? apa ya QC Apa coba? Tahanan. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa, tapi bahasa Indonesia tahanan. Tahanan siapa? tahanan Tahanan polisi. Tahanan siapa? lagi Tahanan konus ya. Oh, ini kita dapat dari boring. tahanan Ini kita dapat dari tes CBR. Tes CBR. Nah, kalau yang ini tahanan konus didapat dari tes, kalau istilahnya tes CPT ya, Cone Penetration Test. Atau istilahnya kita akrab dengan NMS Sondir. Nah, oke. Dari ketiga tes ini, from this test we can find the strength of subgrade ya. Nah, ini in this case we assume the strength of subgrade is 100 kN per meter square ya. Jadi ini diasumsikan si tanah ini memiliki tahanan sebesar 100 kN per meter square ya. Nah, ini asumsi
subgrade-nya nih. Oke. Lalu yang kedua ada model penyebaran horizontal ya, 1:2. Ini 1:2 ini berarti gimana ya saya jelasinnya ya? 1:2. Gini. Jadi si beban ya, beban yang bekerja kita asumsikan karena ini adalah jadi si bebannya diasumsikan sebagai beban trapeziodal ya. Nah, ini beban trapeziodal. Ya. Beban trapezium. Jadi si bebannya didistribusikan secara trapezium. Oke. Di sini WO-nya adalah tadi ya, WO adalah lebar atas ya, WO. This is WO. Bukan WO, W0. W0. Nah, ini W0. Nah, di sini lalu di sini ada nilai T. Nilai T. Oke. Lalu di sini adalah luasnya. Berarti di sini adalah W T. Nah, jadi si beban dari kereta didistribusikan secara trapeziodal ya. Jadi di sini enggak lurus, tapi karena di sini ada material-material yang split, ya, jadi si bebannya didistribusikan secara trapeziodal. Oke, sorry bukan begini sih ya. Lebih tepatnya, bentar. Saya buat oret-oretan lagi. Si bebannya bekerja secara trapeziodal. Nah, not respond ya. Si bebannya bekerja secara trapeziodal. Sebentar, not respond nih. Oke. Ini saya kecilkan. Contoh di sini adalah sebuah slipper ya. Ini adalah slipper. Oke, lalu di sini ada rel. Oke. Di sini si beban kereta diasumsikan sebesar 30 cm ya. Oke, lalu karena si bebannya seolah dibuat trapezium, jadi bentukan distribusi bebannya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini ada nilai W0. Nah, ini adalah W0. Lalu di sini ada nilai T. Oke, lalu ada WT. Oke. Ganti. Nah, ini adalah W0. Sini ada nilai T, lalu di sini ada nilai WT. Nah, W0 kebetulan nilainya adalah 30 cm. Oke, secara rumus bisa kita ketahuan nih WT-nya berarti sama dengan WT-nya sama dengan belum. Ya, WT-nya nanti bisa kita cari. Oke, kita mulai hitung mencari si berapa sih nilai T? Ya, kita akan rencanakan kita harus tebal balasnya berapa sentimeter nih supaya tanahnya kuat ya. Nah, contoh di sini kita mulai we start from the number of WT ya. WT. Oke. Lebar efektif pada kedalaman jadi
WT-nya ketika dia mencapai subgrade, nah ini ketika dia mencapai subgrade, contohnya subgrade-nya adalah di sini nih, ya. Subgrade-nya adalah di sini. Nah. Ini adalah subgrade-nya. This is the subgrade or soil layer. Di mana subgrade ini dia memiliki nilai tahanan, ya, tahanannya atau kita sebut dengan key allow, ya. Di tahanan yang diizinkan, key allow-nya atau key accent sama dengan min 100 kN per meter square. This number come from geotechnic, ya. This number come from research from geotechnic. Jadi this number nggak bakalan sama setiap lokasi. Ini harus berdasarkan dengan tes, ya, depend on soil investigation, ya. Bisa aja nilainya 100, can be more than 100, can be less than 100. Jadi bisa lebih dari 100 kN per meter, bisa kurang dari 100 kN per meter. Oke. Nah, setelah dihitung, ternyata lebar yang di WT-nya belum, ya. Kita akan mencari nilai WT, ya, lalu ada nilai AT, area tekan pada subgrade. Nah, ini adalah lebarnya adalah WT. Nah, sementara kalau kita buat if we made long section, ya, ini berapa, ya, ini berapa, berarti kan ini harus berupa luasan, ya, kesininya berapa, ya, untuk satu kali ngitung nih, ya. Oke, lalu ada AT, WT dikali L. Nah, kebetulan L-nya adalah setengah S, setengah S ditambah setengah S. Jadi di sini sama dengan half S plus a half S. Ya. Oke, lalu pressure on the subgrade. Jadi tekanan pada subgrade sama dengan QT, ya, sama dengan PS divided by AT. Jadi P atau beban yang terjadi dibagi dengan luasan area. Oke, lalu tahanan awal di bawah slipper QO sama dengan PS dibagi WO plus L. Oke, nah ini kita mulai hitung. Berapa sih, how is pressure on the muka of slipper, on the top of slipper. Jadi berapa nih si PS-nya nih ketika dia di atas slipper. Jadi contohnya gini, ya. Ketika ini adalah this is the slipper, ya. Ini adalah rel, Nah, di sini ketika ada di ujung slipper, dia force-nya ada berapa, ya? Q 0-nya berapa, ya? Ternyata dihitung sama dengan PS dibagi WO plus L, ya. Ini WO-nya adalah 0,3 times 0,6. Nah, 0,6 ini adalah lebar efektif dari si relnya. Oke. Dihitung-hitung, ternyata si QO-nya, nah berarti di sini Q0-nya sama dengan 667 kN per meter square. Oke. Dengan T sama dengan 0,3, kita cari nilai nilai WT-nya. Berarti lebarnya berapa nih? WT-nya di sini ada berapa? Nah, kita cari di sini. Nah, WT-nya sama dengan WO plus 4 times T. Nah, T-nya berapa? Kita rencanakan di sini. Oke. WO plus 4 dikalikan dengan T. Nah, kita coba, ya. Kita coba T-nya. Apa yang terjadi kalau kita coba T-nya
misal sama dengan 30 cm nih, ya. Kita coba si balasnya 30 cm. Berarti kalau si balasnya 30 cm, berarti contohnya kayak gini nih. Ini rel. Nah, ini balas. Kita coba si balasnya. We try the thickness of balas around 30 cm. Ya, kita coba nih. Kalau si T-nya sama dengan 30 cm, kuat apa enggak? Ya. Nah, kita hitung nih. WT sama dengan WO plus 4 kali T, bla 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 bla. Ya, WO sama dengan 0,3, 4 dari rumus, 0,3 didapat dari si tinggi balasnya. Kita rencanakan T-nya sama dengan 0,3. Oke, AT-nya sama dengan 0,9. Berarti dia si setiap perhitungan adalah 0,9 meter persegi, 0.9 meter persegi. For every segment we estimate the ballast. Oke. Lalu QT-nya, nah ketika sampai di ujung, ya, ketika when we find the bottom of ballast, ya, Q-nya berapa, beban meratanya berapa. Oke. Setelah dihitung ternyata adalah 133. Ya. Nah, tapi si tanahnya Q aksennya adalah 100 kilonewton per meter. Oke. Ya, seandainya ada sebuah sepeda motor, ya, sepeda motor, kok nggak bisa ya? Ya, ini sepeda motor, ya, sepeda listrik dah, ini stangnya nih, otoped dah. Ini kapasitasnya 100 kilo, nggak boleh lewat dari 100 kilo. Kita buat, ternyata saya doyan makan nih, cobalah naik otoped, ternyata pas ditimbang beban saya ada 130 kilo. Hancur nggak sih otopednya? Hancur nggak ini kendaraan ini? Hancur, Pak. Ya, rusak ya. Aman nggak nih kalau si ketinggian balasnya 30 cm? Enggak ya, enggak aman. Enggak aman. Oke, kita ganti case yang kedua. We change the assumption. The thickness of ballast we change from 30, ya. We change the thickness of ballast, ya. Tadinya kita pakai 0,3 nih. Oke. After we estimate, this is not okay. So, we change the specification. Ya. Change the specification until 50 cm. Oke. Long story short, ternyata di sini beban yang terjadi adalah Q-nya 87. Ya. Tetapi di sini Q aksennya 100. Masih oke nggak kira-kira? Ada skateboard, ya nggak? Skateboard, dia mampu menahan beban 50. Saya coba naik skateboard. Beban saya setelah dicek, kemarin baru timbang berat, ya, berat badan saya cuma 48. Masih oke nggak? Masih oke nggak? Dengan ketinggian 50. Hasilnya 87 nih. Kilonewton meter. Masih oke nggak?
Kira-kira masih oke nggak? Oke, oke Pak. Aman ya, cuman mepet nih ya. Oke lah, aman nih, tapi kayak mepet nih. Cari aman aja deh. Nah, kita tinggiin lagi sih balasnya. Nah, we change again the balas. Taruh kita ganti menjadi 80 cm. Oh, ternyata di sini hanya Q-nya 0,57. Tapi di sini Q aksennya 100. Aman nggak? Aman Pak. Aman ya. Nah, berarti Ya, aman. ini udah oke. Ya, ini oke, ini juga oke. Oke, tapi kita penasaran nih. 87 masih bisa, tapi emang agak mepet nih. 0,8 bisa, tapi terlalu aman gitu ya. Supaya lebih ekonomis, kita ganti nih spesifikasinya. Contoh T-nya ya, kita ganti menjadi berapa? Ayo tebak-tebakan. Biar mendekati 100 nih, biar konstruksi kita ekonomis. Contohnya kita ganti menjadi 45 cm dah. 0,45. Oke, dengan cara yang sama kita hitung ya. Ntar kita copy paste. Ininya diganti menjadi 0,45. Berarti ininya berapa? 4 dikali 0,45 berapa? 4 times by 0.45. How much? Jadi 1.8. 1.8. 1.8 plus 0.3. 2.1. 2.1. Oke. 2.1. Ini kita ganti menjadi 2,1. 2.1 times by 0.6. 1.26. 1.26. Oke. 120 divided by 126. How much? $95.24. 0,24. Nah, berarti kita ketemu nih 95,24. Oke. Kita dapat konstruksi yang aman dan juga ekonomis ya. Dengan T-nya T sama dengan 0,45 ya. Dengan Q-nya ya. Q sama dengan 95,24. Nah, dan dia lebih rendah dibanding Q aksen sama dengan 100 kN per meter persegi. Nah, inilah gunanya engineering, kita mencari sebuah konstruksi yang we find the cheap construction ya, but safe. Nah, ini kan dia lumayan nih, tapi dia mendekati 100. Tapi kan masih di bawah 100, berarti dia masih oke. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Until this minute, any question? Ada pertanyaan sampai sini? Ini ya, paling ekonomis, dan aman. Gitu. Nah, ini
Ini aman, tapi nggak ekonomis. Saya harus bikin balas 80 cm. Nah, ini aman dan ekonomis. Cuma kan masih ada spare nih. 87 ke 100. Masih ada gap nih. Supaya mendekati gimana? Ya udah, ya tambahin sedikit aja. Nah, ini 0,45 ini aman juga ekonomis. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Any question? Any question? Ada pertanyaan? Kalau misal Hmm. I-nya itu besar banget, itu berarti jalan relnya nanti rusak gitu. Ki mana? Ki aksen atau ki yang itu? Ki beban merata? Yang Ki 9,24 Ki. Gimana? Sorry, pertanyaannya bisa diulang lebih jelas lagi. Misal pas Q-nya kalau lebih dari 100 berarti kan terlalu berat, Pak. Ki-nya, Nah, itu yang terjadi nanti. oke. Contoh nomor yang pertama ya, Ki-nya 133. Ya. The distributed load is 133. Ya. Jadi ini ternyata this number is more than kilo, ya. Dia lebih tinggi daripada kilo. Nanti jadinya si tanah dasarnya ini yang turun. Nih, pasti turun di sini. Yang mengakibatkan kalau subgrade-nya turun, otomatis si balasnya juga ikutan turun nih. Jadi si relnya yang tadinya di atas bisa turun ke bawah. Ya jatuh si kereta. Gitu. Oh iya, baik. Oke, any question? Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, di sini kita hitungan tadi kita summary. Nah, di sini ada T sama dengan 0,3 bla 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 aman. Tapi di sini kita hitung lagi nih. T sama dengan 0,45. Tuh. Aman, ekonomis dan mendekati bahaya. Kalau ternyata ada kondisi hujan atau apa, atau si keretanya overload, ya bakalan rusak gitu ya. Ini aman, ekonomis, tetapi berbahaya. Ya, berbahaya. Berbahayanya tuh ya tadi nggak ada toleransi kesalahan. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang nggak paham? Nah, jadi tadi ya, kalau tadi subgrade itu this number. Nah, this is good question. Why this number ya? Kenapa 100 kN? Ini contoh. Jadi ini didapat dari penyelidikan tanah. Come from soil investigation. Jadi it can be more, can be less, depend on soil investigation result. Jadi bisa lebih dari 100, bisa kurang. Nah, kalau memang if more than 100, so thanks God ya, we no need to make the big balas ya. Jadi nggak perlu besar-besar, nggak perlu lebar-lebar si balasnya gitu ya, kalau emang lebih. Tapi kalau kurang dari 100 ya mungkin si balasnya harus sangat tinggi, harus lebih tinggi nih kalau kurang dari 100, karena dia untuk ngejar QC dari si tanahnya. Jadi kayak gitu dari saya. Ada pertanyaan? Nah, ini ada contoh-contoh yang lain. Gak ada ya? Ada pertanyaan lagi? Gak ada, Pak. Gak ada.
Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, hari ini masih bonus. Soalnya saya belum mempelajari si Edli, cara ngasih tugasnya kayak gimana. Ntar mungkin di minggu depan saya kasih tugas mengenai ini ya, sama kayak kelas sebelah. Oke, maybe from me enough ya for today. We can see next week ya for this lecture. Oke, izinkan saya print screen dulu. Oke, saya stop dulu share-nya ya, biar saya bisa print screen. Nah, harus di print screen. Mana ini? Alt print screen. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Say thank you for everyone. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.